semuanya, kembali lagi di Asmi Indodax bersama saya Tari. Bagi teman-teman yang belum tahu, seperti biasa, Indodax Asmi adalah satu program di mana teman-teman semua bisa bertanya kepada tim sosial media Indodax, dan nanti pertanyaan yang dipilih akan dijawab langsung oleh narasumber di episode-episode Asmi. Nah, yang bikin spesial adalah yang pertanyaannya dijawab akan mendapatkan merchandise eksklusif dari Indodax. Jadi luar biasa ya. Tapi sebelum kita mulai ini, saya seperti biasa mau mengingatkan untuk teman-teman di rumah untuk selalu mengedepankan protokol kesehatan, stay safe dan stay healthy untuk semua member Indodax. Nah, jadi kita langsung aja nih menyambut teman-teman kita, Kak Sania dari tim konsultan Indodax yang udah selalu menemani Tari ini di Indodax Asmi. Halo Kak Sania. Halo Kak Tari, apa kabar? Baik Kak. Kak Sania sendiri gimana? Sehat-sehat, puji Tuhan. Sehat ya, puji Tuhan. Oke, Kak Sania, karena kita udah nggak sabar nih ya, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama aja ya Kak ya? Oke Kak. Oke, pertanyaan pertama ada dari Firki Barok dari Instagram nih Kak. Pertanyaannya adalah, apakah trading menggunakan cara arbitras direkomendasikan? Nah, coba tuh Kak. Oke, pertanyaan dari Fikri ya di Instagram. Oke, salah satu cara trading itu bisa disebut arbitras, di mana kita bisa menggunakan perbedaan harga dari antara platform exchanger yang ada di dunia kripto nih. Contohnya, misalnya saya punya aset di Indodax, salah satu platform exchanger, dan juga kita punya wallet lain atau punya akun lain di platform exchanger lainnya gitu. Kita bisa menggunakan perbedaan harga dari kedua platform tersebut, Kak. Tapi untuk menggunakan cara trading ini, kita harus memerhatikan beberapa hal nih. Yang pertama, fee. Karena kan setiap platform punya fee masing-masing nih Kak, baik dari fee withdraw, fee jual beli. Nah, kalau misalnya aset kita mencukupi untuk fee tersebut, ya silahkan menggunakan arbitrase tersebut. Tapi kalau misalnya kita punya aset yang kita lagi coba-coba nih, jadi belum terlalu banyak aset kita, bisa coba trading di salah satu platform aja gitu. Dimana contohnya Indodax, kita bisa trading mulai dari 10.000 aja. Kita bisa mulai belajar trading. Nanti kalau misalnya udah banyak, silakan mencoba cara satu trading arbitrase tersebut. Gitu. Mantap. Oke, terima kasih Kak Sania atas jawabannya. Untuk menambahkan, teman-teman juga bisa membuka Indodax Academy. Di situ ada tutorial di episode 6 membahas tentang arbitrase. Jadi, untuk selengkapnya mengenai arbitrase, silakan mengunjungi YouTube Indodax, episode 6 dari Indodax Academy atau indodax.academy di tutorial. Oke, terima kasih kepada Firki Barok atas pertanyaannya. Selamat mendapatkan merchandise eksklusif dari Indodax. Kita lanjut ya Kak, ke pertanyaan kedua. Oh iya. Oke. Oke, pertanyaan kedua ada dari Dik915 dari Instagram. Pertanyaannya Kak, apakah ada batasan volume untuk setiap aset dan apakah ada batasan jumlah untuk sell instan? Silahkan Kak. Oke, untuk pertanyaan kedua ada 2 pertanyaan nih Kak. Yang pertama, apakah setiap aset memiliki batasan volume ya? Betul. Nah, jadi memang setiap aset memiliki batasan volume nih Kak. Setiap aset juga memiliki strategi volumenya mau dikeluarin semua atau tidak. Contohnya Bitcoin. Bitcoin punya total volume ada 21 juta supply, tapi belum semuanya beredar nih. Nah, jadi itulah kenapa sampai sekarang Bitcoin masih bisa di-mining, karena memang total supply-nya belum beredar semuanya. Tapi ada aset lain juga yang saat dia listing, itu semua supply-nya langsung bisa ditransaksikan oleh member gitu. Oke, untuk pertanyaan yang kedua itu, apakah ada batasan dalam jual instan di Indodax? Nah, jual instan ini sendiri kan Kak, kita membeli atau menjual secara instan, di mana selama ada permintaan, kita masih bisa jual instan. Dia mengambil harga atau penawaran pada saat itu.
Jadi untuk batasannya sendiri, selama ada penawaran di harga tersebut atau penawaran koin tersebut, tidak ada batasan untuk sell instan. Gitu sih, Kak. Oke, sip. Menarik nih ya, Kak. Jadi intinya ketika memang masih ada fitur instan ini, permintaan apapun, senilai apapun akan langsung tereksekusi ya, Kak ya? Iya, benar banget. Oke, sip. Menarik. Terima kasih, Kak Sania, atas jawabannya. Terima kasih juga kepada Dik-Dik 915 atas pertanyaannya. Selamat mendapatkan merchandise eksklusif dari tim Indodax. Kita lanjut ya, Kak ya, ke pertanyaan ketiga. Ada dari Nafisan dari Instagram. Pertanyaannya, Kak, apa perbedaan antara koin dan token yang ada di Indodax? Nah, itu apa nih, Kak, perbedaan koin dan token yang di listing di Indodax? Oke. Perbedaan koin dan token yang ada di Indodax. Untuk lebih jelasnya, ini kita bisa cari di browser masing-masing, di googling masing-masing, bahkan sekarang juga banyak penjelasan secara detail perbedaan koin dan token. Karena perbedaannya salah satunya dasar dari teknologinya nih, Kak. Misalnya, koin itu biasanya dia punya teknologi sendiri. Sedangkan token dia berdiri atas token koin tersebut. Contohnya nih, misalnya si Ethereum. Ethereum, kita tahu Ethereum koin ya. Jadi dia memiliki teknologi sendiri, sedangkan ada beberapa koin yang berdiri di atas koin Ethereum tersebut. Dia bisa disebut token, karena dia menggunakan teknologi yang digunakan oleh Ethereum. Bisa disebut dengan ERC20. Untuk secara detailnya, bisa di-googling. Mungkin Indodax Academy juga men-sharing tentang bedanya secara signifikan dari koin dan token sendiri nih, Kak. Oke, sip. Betul banget. Jadi perbedaan koin dan token sebenarnya ada di sistem di mana suatu aset kripto tersebut berada ya, Kak ya. Kalau misalnya dia ada di atas sistem Ethereum berarti dia token. Tapi kalau misalnya dia memiliki sistem sendiri berarti itu koin ya, Kak ya. Oke, sip. Terima kasih Kak Sania, luar biasa. Kita masuk Kak, ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir ini ada dari Antovia dari Twitter, Kak. Pertanyaannya adalah, apa sih yang membedakan trading dengan pair USDT dengan trading dengan rupiah? Boleh silahkan dijawab, Kak Sania. Oke, perbedaan pair USDT dan rupiah. Betul. Jadi Indodax baru-baru nih punya fitur baru yaitu pair USDT. Sebelumnya kan pair BTC, Kak ya. Jadi untuk pair USDT ini, member-member kita bisa melakukan transaksi baik jual maupun beli menggunakan USDT-nya. Baik USDT yang bisa dibeli di Indodax sendiri atau USDT yang dikirim dari wallet lain. Sedangkan untuk koin-koin yang pair rupiah, berarti member hanya bisa melakukan transaksi tersebut di mana pembeliannya itu menggunakan rupiah. Contohnya koin Bitcoin misalnya ya, Kak. Bitcoin itu ada pair rupiah. Jadi member bisa membeli Bitcoin atau menjual Bitcoin dari rupiah ke Bitcoin atau Bitcoin ke rupiah. Sedangkan contohnya CoinGuard itu hanya bisa di-pair dengan USDT. Sehingga untuk melakukan transaksi CoinGuard, member paling tidak harus memiliki USDT. Gitu. Oke, sip. Jadi perbedaannya kita membeli pakai apa gitu ya, Kak ya? Oke, sip. Terima kasih Kak Sania atas jawaban-jawabannya, luar biasa, sangat insightful nih ya. Jadi semoga semua pertanyaan-pertanyaannya sudah terjawab. Terima kasih kepada Firki Barok, Didik 915, Nafisa, dan Antovia. Terima kasih dan selamat sudah mendapatkan merchandise eksklusif dari Indodax. Nggak kerasa nih Kak, kita udah menjawab 4 pertanyaan Kak Sania. Jadi kita tutup dulu episode kali ini. Kita ketemu nanti di episode selanjutnya. Kak Sania, terima kasih ya Kak sudah nemenin Tari kali ini. Sama-sama. See you. See you. Terima kasih semuanya untuk yang udah nonton. Saya Tari pamit undur diri. Sampai ketemu di Asmi selanjutnya. Dadah!